Halo semuanya, selamat datang di Halo Software Tech. Kali ini kita akan membahas TWS terbaru dari Edifier, yaitu Edifier W200T. Pertama kita bahas dulu desain dan build quality-nya. Pertama kali pas di unboxing, saya langsung merasa ini rada gokil sih. Karena teksturnya kalau kita lihat di sini, dia kayak ada tekstur kulit jeruk gitu. Kalau kalian pernah megang dashboard mobil, teksturnya mirip-mirip. Ini kayak tekstur kulit jeruk sih kalau kata orang bilang ya. Jadi kayak ada teksturnya kayak kulit jeruk gitu loh, kayak dashboard mobil. Dan di list tengahnya itu ada aksen besi dan ada tulisan Edifier-nya. Di sini ada tombol buat kita pairing. Di bagian bawah itu ada USB Type-C. Dan kalau kita buka casingnya, nanti di sini ada indikator baterainya. Di sini ada LED ya. Kalau kita perhatiin itu sebenarnya ada beberapa titik LED yang menandakan berapa persen baterainya. Beratnya 45 gram, jadi ini nggak terlalu ringan-ringan banget, tapi nggak terlalu berat juga. Dan kalau dipegang ini solid banget rasanya ya. Dan kalau dikocok itu nggak ada suaranya gitu. Kan biasanya ada beberapa TWS yang kalau dikocok itu ada suaranya gitu, kayak kurang premium aja gitu. Kalau yang ini dipegangnya mantep, enak, dan kalau di ini juga nggak goyang gitu. Jadi kayak kerasannya build quality-nya solid banget. Kalau untuk earbudsnya sendiri, di bagian sininya glossy atasnya, tapi di bagian bawahnya itu kayak ada tekstur kulit jeruk juga ini kalau kita perhatiin. Jadi kayak ada tekstur kulit jeruknya juga kayak di casingnya. Jadi di sini bertekstur, yang di sininya glossy. Jadi pas kita taruh di kuping sih rasanya sih enak-enak aja gitu. Salah satu fitur utama yang mereka jual dari TWS ini adalah multi point connection. Dimana kita bisa pakai TWS-nya connect ke handphone sekaligus connect ke laptop. Jadi misalkan kita pakai laptop untuk nonton YouTube, kita misalkan lagi nonton Netflix di laptop, atau kita lagi ada meeting pakai laptop, tiba-tiba handphone kita bunyi gitu, ada telepon. Kita bisa mute aja di laptop atau di komputer kita, terus kita angkat aja teleponnya, nanti otomatis si TWS-nya itu connect ke handphonenya, ngambil suara dan juga ngambil mikrofon dari si TWS ini. Di harga 400 ribuan, menurut saya ini salah satu fitur yang nice to have sih. Jadi kalau kalian orangnya mobile banget gitu, pakai beberapa gadget secara sekaligus di waktu yang bersamaan, punya TWS yang multi point connection ini sangat membantu banget sih. Belum ada active noise cancellation ya, jadi masih TWS biasa aja, nggak ada blocking suara dari luar. Suara dari luar bakalan masuk, tapi dia udah punya IP54 yang dust and splash proof resistant ya. Jadi kalau kalian misalkan lagi galau gitu, mau dengerin musik sambil jalan hujan-hujanan tuh gerimis, silahkan, tenang aja, dia udah splash proof juga ya. Tapi kalau hujan badai jangan ya, nanti kalian kesambar petir. Sekarang kita ke karakter suaranya ya. Dari banyak TWS half ear yang pernah saya coba, ini yang paling bagus suaranya. Tapi mungkin bukan untuk semua orang ya. Karena mungkin banyak orang bilang, ini suaranya kurang ngebas gitu. Tapi bagi kita yang misalkan kalian sering nyoba beberapa TWS gitu, kalian mungkin bakalan suka yang tipe kayak begini. Karena suara high-nya, mid-nya, high, mid, dan low-nya itu kedengeran semua. Suara bassnya juga enak, walaupun bassnya istilahnya sih dia bukan yang ngebass, tapi suara bassnya tetap enak, tetap kerasa. Contoh, salah satu yang lagu saya mainin, itu suara bassnya itu masih kedengeran. Kalau saya pakai TWS yang ngebass, suara bassnya itu kayak nutupin banyak suara instrumen lainnya. Tapi kalau pakai TWS W200T ini, suaranya masih tetap kedengaran dengan enak. Jadi W200T ini cocoknya untuk kalian yang nyari suara TWS itu yang detail, yang dapat kalau dengar suara genjrengan gitar, genjrengannya enak, suaranya enak, bassnya enak, tapi bukan yang tipe bass head gitu. Ini salah satu TWS yang recommended banget gitu. Dari banyak suara TWS open ear kayak begini modelnya, menurut saya sih ini yang suaranya paling dapat detailnya ya. Karena TWS yang biasa saya pakai itu TWS dari Edifier juga, tapi dia HKT GT2 yang open ear, suaranya kalah dari yang ini kalau untuk dengerin musik. Sekali ngecas TWS bisa dipakai sampai 6 jam. Jadi lumayan ya. Saya belum nyoba ya sampai baterainya habis gitu 6 jam, karena biasa sih paling 2 jam juga udah saya lepas lagi gitu TWS-nya. Tapi selama 2 jam baterainya kalau nggak salah berkurang ke 80% sih tulisannya, atau mungkin lebih ya, tapi yang saya lihat di 80%. Jadi 6 jam sih itu klaim yang sangat bisa diraih. Dan kalau habis juga dia waktu ngecasnya di casingnya ini kurang lebih 1,5 jam sampai full. Dan untuk ngecas si case-nya ini kurang lebih sama 1,5 jam juga, untuk kurang lebih total 32 jam pemakaian. Dan seperti yang tadi saya bilang, di bagian bawah ada LED-nya, jadi kalian tahu nih baterainya masih banyak apa enggak.
Selama pengujian ini saya banyak pakai PC ya, PC yang di belakang ini. Dia pakai Bluetooth 5.0 kalau nggak salah. Saya beli dongle-nya online dan saya pakai smartphone Xiaomi 14T. Anehnya, walaupun ini udah Bluetooth paling baru ya, pas pertama kali saya nonton YouTube pakai TWS ini, saya merasa ada yang aneh gitu dengan TWS-nya. Karena delay-nya lumayan tinggi gitu. Sehingga suara mulut dan juga suara yang diomongin itu kurang ngesing suaranya. Tapi pas saya aktifin gaming mode-nya dengan mencet yang TWS sebelah kiri 3 kali, itu langsung aman semua delay-nya. Walaupun suaranya itu kualitasnya berkurang, tapi delay-nya berkurang juga. Saya nggak tahu kenapa ya, apa karena itu kodeknya AAC, TWS ini BTW kodeknya udah AAC bukan SBC, yang punya bitrate-nya kalau nggak salah lebih tinggi ya dari SBC. Dia udah pakai AAC. Saya kira karena handphone saya kali, mungkin karena si Xiaomi 14T gitu. Tapi saya coba ke iPad, ternyata sama kurang lebih delay-nya. Jadi kalau kalian buat nonton-nonton, kalian nyalain aja gaming mode-nya, tap TWS sebelah kirinya itu 3 kali, nanti dia masuk gaming mode, suaranya bakalan ngesing aman, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian buat dengerin musik, matiin gaming mode-nya, karena suaranya bakalan jadi jauh lebih bagus, treble-nya lebih dapet, mid-nya lebih dapet, bass-nya juga lebih deep juga kerasanya kalau kita matiin gaming mode-nya. Kalau untuk main game kayaknya ini rada kurang cocok ya. Saya biasa pakai HKT GT2 dari Edifier juga, itu delay-nya lebih kerasa lebih minim walaupun nggak beda jauh-jauh banget. Tapi paling nggak kalau kalian mau gaming kayaknya mending beli yang HKT-nya atau yang seri bagusnya sekalian, karena delay Bluetooth itu masih cukup kerasa. Tapi enaknya ya, Edifier itu juga nyediain aplikasi Edifier Connect yang bisa kita download di iOS ataupun di Android ya. Nah, di situ kita bisa ubah tuningan EQ dari TWS-nya. Ada beberapa pilihan ya, ada yang pop, ada yang standar, ada yang klasik, ada juga yang rock. Untuk penjelasannya kalian bisa pilih aja tanda tanya yang ada di sebelah kanan atas. Nanti di situ ada penjelasannya. Misalkan standar itu nada tinggi, sedang dan rendah itu seimbang. Kalau pop itu bassnya agak di boost. Kalau yang klasik itu treble-nya yang ditinggiin. Misalkan kayak gitu. Bisa kalian baca sendiri sih di situ. Selain itu juga di aplikasinya itu bisa ganti kontrol untuk settingan. Misalkan kalau kita tap 3 kali yang di kiri itu untuk apa, tap 2 kali buat apa. Sama yang di kanan juga bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita, tergantung di aplikasinya itu nyediainnya apa aja. Kalau kalian pengen beli, linknya ada di YouTube Shopping ya, nanti dia arahin ke Shopee. Ada beberapa warna juga yang bisa kalian pilih. Jadi kesimpulannya dengan harga 400 ribuan, TWS W200T dari Edifier ini bisa memberikan menurut saya detail suara yang bagus walaupun dia tipe yang half ear. Karena dari banyak half ear yang saya dengar, ini salah satu yang punya detail yang bagus. Udah lagi kalau kalian pingin nambah bassnya, kalian bisa download aja aplikasinya. Kalian download Edifier Connect, nanti kalian bisa tambahin bassnya sedikit, kalian masukin ke mode yang pop. Dan TWS ini juga punya multi point connection. Jadi saya pernah pakai pas saya kerja gitu, saya pakai laptop meeting, selesai meeting saya mau nonton YouTube lah, santai-santai dulu kan di handphone gitu. Kalau laptop kan laptop kerja ya. Jadi saya mau buka handphone, ya udah saya buka handphone aja, langsung saya mute di laptopnya, nanti langsung connect otomatis ke handphone. Itu convenience banget buat kalian yang pakai beberapa device secara bersamaan. Jadi menurut kalian dengan harga 400 ribuan, apakah ini worth it? Kalau menurut saya sih worth it banget ya, karena TWS half ear kayak begini sih suaranya bagus, 400 ribuan dan multi point connection. Menurut saya sih ini cukup worth it ya. Gimana menurut kalian? Apakah kurang atau kalian punya rekomendasi lain? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video lainnya.